Nabila, tadi kenapa kamu marah-marah sambil menendang meja serta melontarkan kata-kata tidak pantas, Nak? Tadi saya kesal sekali sama diri, Bu. Dia mengejek nama mama saya, Bu. Jelas saya marah dan saya tidak terima, makanya saya marah, Bu. Oh, begitu ya. Kamu marah ya saat dia mengejek dan menjelek-jelekkan mama kamu. Ibu pun juga akan merasa marah kalau ada orang yang menjelekkan mama ibu. Kemudian, apalagi yang kamu lakukan, Nabila? Ya, saya katain balik lah, Bu. Saya maki-maki biar hatinya makin emosi dan saya tenang menjaga, Bu. Kamu melakukan itu karena satu alasan, kan? Iya, Bu. Masa saya diam saja saat dia mengejek nama mama saya, Bu. Saya harus bela nama mama saya lah, Bu. Wajar, Nabila, kalau kamu membela mama kamu karena itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung saja kamu tidak melakukan tindakan yang jauh lebih dari itu, misalnya dengan memukul atau menendangnya. Tidak, Bu. Saya masih mempunyai kesabaran. Ya, Nabila, kamu tidak berbuat lebih jauh lagi dan kamu lebih memilih untuk sabar. Iya, Bu. Sekarang kita lihat lagi tindakan Nabila yang marah-marah, berkata kotor atau kasar. Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kesepakatan sekolah, atau sudah sesuaikah dengan prinsip kamu, Nabila? Tidak, Bu. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakan Nabila tadi? Menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Nabila meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting untuk Nabila. Sabar. Ya, Ibu juga setuju. Lalu keyakinan yang seperti apa yang Nabila lakukan saat sedang marah atau emosi? Lebih sabar. Ya. Nabila bersedia memperbaiki masalah ini. Saya bersedia, Bu. Ya, bagus. Nabila, apa yang akan Nabila lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya kalau diejek oleh teman saya akan melapor ke Ibu. Iya, bagus Nabila. Sekarang Nabila boleh keluar kelas dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasrul. Saya siswi kelas 4 UPTD SDN 04 Simbangkapua. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Yance karena beliau memberikan saya solusi yang bisa membuat saya lebih baik lagi dan saya akan bersabar dan menghargai dan menghormati orang lain. Terima kasih, Bu Yance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat tadi kamu datang terlambat ke sekolah. Kenapa kamu bisa terlambat, Nak? Saya terlambat dulu. Menurut kamu terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Nabila, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bu. Nabila datang terlambat pasti punya satu alasan. Kenapa sih Nabila sering datang terlambat? Karena sering begadang, Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, Bu. Kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut Nabila, keyakinan kelas mana yang sudah Nabila langgar? Disiplin, Bu. Menurut Nabila, disiplin itu penting tidak untuk Nabila? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Pekerjaan tidak akan menumpuk dan bisa melatih rasa kepedulian. Dengan menerapkan sikap disiplin pada diri Nabila sejak dini, itu akan bisa membantu melakukan semuanya tepat waktu
Ya Nafisa, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan yaitu dengan meminta maaf. Menurut Nafisa, apa yang akan Nafisa lakukan agar Nafisa tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Nafisa, Nafisa sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Nafisa supaya Nafisa tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bu. Ya, sekarang Nafisa boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Al-Qai'as. Saya siswi kelas 4. Terima kasih Bu Yance. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi untuk menemukan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas berkat rahmat, nikmat dan karunia dari Allah. Kita semua dapat berkumpul pada majelis yang sangat bermanfaat ini. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang kami banggakan dari SDN Koordinasi penyampaian diseminasi budaya positif dari Ibu Fitrian C. Safia. Kebetulan beliau adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau dilancarkan dalam pendidikan guru penggerak. Untuk hari ini, rangkaian acara kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa nanti yang kami sampaikan oleh Bapak Andri, yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat adalah acara inti yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Fitrian C. Salvi, dan yang kelima ada sesi tanya jawab sebagai sesi penutup pada kegiatan kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang kedua yaitu membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rangkaian acara kita pada hari ini, baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selesai dari awal sampai akhir dan kita mendapatkan ilmu baru dari yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Andri. Mudah-mudahan dengan dibukanya kegiatan kita dengan doa,
berjalan lancar hendaknya sampai selesai nanti, dan yang lebih penting dari semua ini adalah kita mendapatkan ilmu dan manfaat dari majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya cara yang ketiga yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu sebagai narasumber kita untuk berbagi praktik baik pada hari ini, Ibu Yang J. Seterusnya kepada rekan-rekan Majelis Guru SD 04 Simpang Kapok. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita telah dapat berkumpul dalam kegiatan kombel kita pada hari ini untuk mendengarkan bersama berbagi praktik baik yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Yang J. Seterusnya, salawat dan salam tak lupa pula kita doakan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pertama itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Majelis Guru yang telah menyempatkan diri hadir, yang telah bersama-sama kita untuk mendengarkan bersama materi atau praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Yang J nantinya. Kemudian kami juga merasa bangga karena pada hari ini kegiatan kombel kita bisa diisi dengan inisiatif Ibu Yang J untuk berbagi kepada kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa kita laksanakan nanti setiap minggunya. Jadi pada hari ini diawali oleh Ibu Yang J, minggu depan mudah-mudahan ada lagi teman kita yang mengisi kegiatan kombel kita ini dengan berbagi praktek baik tersebut. Kemudian dalam kegiatan kombel kita ini, sebagaimana yang sudah kita laksanakan, yaitunya mengisi kinerja di BMM. Nah, di dalam pengelolaan kinerja, di dalam kinerja itu tujuan utamanya memang disinilah letaknya kita untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Bahwa setelah kita mempelajari modul ataupun berdiskusi dengan teman, kemudian kita praktekkan dengan anak-anak kita di kelas, dan lebih lagi kita berbagi praktek itu kepada rekan-rekan sejawat. Hal ini bertujuan untuk menambah pemahaman kita tentang apa yang telah kita pelajari. Jadi kegiatan kita ini seiring atau sejalan dengan kegiatan BMM kita. Kemudian kami berharap kegiatan kita ini akan menambah wawasan kita, kemudian menambah kompetensi diri kita, bahwa kita disuruh untuk berefleksi. Jadi berefleksi itu kita kembali melihat apa yang sudah kita lakukan, melihat dari dalam diri kita. Refleksi sama dengan bercermin, kita bercermin apa saja yang sudah kita peroleh, kemudian bagaimana kita melaksanakan pemahaman yang sudah kita peroleh, kemudian bagaimana hasilnya. Jadi kita sendiri yang melihat kerja kita. Nah, itu mungkin
sebagai kata sambutan tadi yang diminta oleh protokol. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini itu berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Kepala UPTD atas sambutan beliau untuk kegiatan kita pada hari ini. Cara selanjutnya tentunya kita masuk kepada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dalam modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fitrian C. Salvi. Dalam hal ini beliau adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Kepada Ibu Fitrian C. Salvi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsalah rasulih bilhuda wa dinil haq liyusrahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 04 Simpang Kapua, Ibu Misnah di SPD SD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Hebat SDN 04 Simpang Kapua. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya jugalah kita telah dapat melaksanakan acara kita pada hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga diantarkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang tidak kenal ilmu pengetahuan, ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bisa tampil di depan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan mohon maaf jika ada nanti penyampaian saya yang tidak pada tempatnya, dan juga saya di sini ini agak merasa sedikit canggung gitu, karena yang di hadapan saya ini adalah Bapak dan Ibu guru hebat, bahkan setengahnya adalah senior saya. Tapi untuk hari ini izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu tentang budaya positif. Di dalam pendidikan, kita itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani memiliki peranan penting agar tanaman tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanaman yang cocok untuk ditanami. Berarti tanah yang dimaksud di sini adalah sekolah tempat kita mengajar. Tugas kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi menyenangkan, sehingga karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Apabila seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif dan
budaya positif. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila kita? Masih. Ada berapa semuanya? 6 atau 5? Apa pertama? Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Berkebinekaan. Iya, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif dan menerima mandiri. Kenalan kritis. Ya, itulah profil pelajar Pancasila. Nah, ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sekarang kita akan melakukan itu sebuah ice breaking. Saya akan membagikan kertas kepada Bapak dan Ibu. Nanti di kertas ini Bapak dan Ibu guru tulis apa yang paling berharga ya di dalam hidup kita. Nah, tulis di kertas ini nantinya apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Kata saja Ibu. Yang paling berharga. Boleh. Misalnya paling berharga dalam hidup kita ada pendamping hidup kita, itu udah pasti. Boleh. Nah, tulis sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Sudah? Nah, tulis sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang yang paling berharga itu kita genggam erat-erat. Genggam. Yang paling berharga itu kita genggam erat-erat. Sudah? Nah, sekarang Ibu Messi udah digenggam yang paling berharganya, Bu. Genggam yang kuat, Bu, genggam. Nah, sudah. Berarti kita telah menulis sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Nah, sekarang Ibu Messi coba buka genggaman Ibu Narti. Coba buka Ibu Messi.
Katakan. Bagaimana Bu Messi? Nah, Ibu Messi sudah berusaha membuka yang paling berharga dalam tangan Ibu Nati. Nah, sekarang kita tanya kepada Ibu Nati, kenapa dia tidak mau membuka yang paling berharga dalam genggamannya? Silakan. Ya, yang paling berharga itu tentu yang mengetahui diri kita sendiri. Kemudian boleh kalau ingin melihat yang paling berharga itu disilakan, tapi jangan dengan paksa, ada caranya Bu Messi. Tapi kalau yang berharga dari kita diambil dengan tanpa berbicara, artinya dengan tanpa izin, tentu kita akan mempertahankan apa yang berharga dari diri kita tersebut. Iya, terima kasih Bu Nati. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang paling berharga dalam diri kita ini, bagaimanapun cara orang lain untuk mengambilnya, kita akan berusaha untuk mempertahankan yang berharga pada diri kita sendiri. Karena yang bisa mempertahankan harga diri kita itu adalah kita sendiri. Ya, seperti itu Bu Messi. Tadi bagaimana Bu Messi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil yang berharga dari Bu Nati? Sudah berusaha semaksimal mungkin, namun usaha selalu gagal. Usaha selalu gagal. Tetap berusaha Bu, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya, di mana ada usaha, di situ pasti ada jalan. Iya. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Simpan dulu Pak, yang paling berharga itu Bapak simpan dulu. Masuk kita lagi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Beda dengan kita ya ibu-ibu, salah anak kita pasti kasih hukuman. Hukum dulu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi, untuk melakukan disiplin ini, kita harus mulai dulu dari dalam diri kita. Kita niatkan dulu untuk kita akan melakukan disiplin tersebut. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Udah ngantuk? Iya. Kalau gitu kita ice breaking dulu. Oke? Oke. Nah, semuanya berdiri dulu. Bapak dan Ibu semuanya berdiri. Kita ice breaking untuk menghilangkan rasa kantuk. Ice breaking. Itu ice breakingnya buka tutup. Nah, buka tutup. Tangannya ke depan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan.
Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Realita atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima itu adalah kebebasan. Nah, ini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita bersama, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, Bapak dan Ibu, jika itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Marah. Ya, menghukumnya. Nah, berarti jika kita sebagai Ibu Ria dan menemui hal seperti itu, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan pendekatan, dengan hukuman. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan yang pertama, survival, kebutuhan bertahan hidup. Alasan yang kedua, teman Agus jadi perhatian sama Agus. Itu termasuk dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu adalah power atau penguasaan. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu termasuk ke dalam freedom atau kebebasan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu masuk ke dalam kesenangan. Nah, iya, berarti dia membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Yang keempat yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Motivasi itu terbagi dari 2, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar, dan yang kedua yaitu motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. 3, untuk menghargai diri sendiri, itu masuk ke dalam motivasi internal. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang masuk ke dalam hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut.
Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu masuk ke dalam konsekuensi. Yang masuk ke dalam restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini contoh hukuman dan konsekuensi. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, bertanya pada IFA, dan IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Apa alasan kita mengatakannya tidak? Iya, bagus Ibu Dela. Karena itu bisa membunuh karakter anak. Ya. Pertanyaan yang kedua, menurut kita tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah hukuman. Apa alasannya? Karena tidak relevan dengan kegiatannya yang hari itu, tidak untuk mencapai tujuan. Iya, tindakan Pak Seno terhadap IFA itu tidak relevan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Seharusnya Pak Seno ini menerapkan restitusi ya Bu. Ya. Nah, hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu masuk ke dalam identitas berhasil yang nantinya bisa sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Itulah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi, masalah itu dapat terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid
Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, itu kata-katanya. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang mari kita berlatih. Perintah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di dinding. Iya, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 sampai siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Iya. Ini jawabannya. Hukuman. Pokoknya yang bersifat fisik hukuman ya. Ya, yang bersifat fisik atau dapat yang membuat mentalnya terpukul, itu termasuk ke dalam hukuman. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol seorang guru. Sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Yang keempat sebagai pemantau. Dan terakhir sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Ada kasusnya. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan kepada anak itu, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kita berada pada posisi kontrol penghukum. Kalau kita berada pada posisi pemantau, kita akan mengatakan pada anak, kamu sedang melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu perkataan kita pada anak itu. Berarti kita sedang berada pada posisi pemantau. Ya. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Kita akan mengatakan kepada anak, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, di sini kita berada pada posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau kita berada pada membuat rasa bersalah, kita akan mengatakan ini pada anak. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, nak? Bu Guru kecewa sama
kamu. Nah, dengan mengatakan demikian kepada anak, anak itu seolah-olah menyadari kesalahannya dan merasa dia telah bersalah berbuat seperti itu. Itu kontrol kita sebagai pembuat terasa bersalah. Nah, yang terakhir, kalau kita berada pada posisi kontrol sebagai manajer, kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi kita jika kita berada pada posisi manajer. Nah, di antara kelima ini, posisi mana yang sedang kita jalankan? Jika kita mengetahui saat upacara ada anak yang tidak lengkap atributnya, iya, kita baru menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru, itu adalah sebagai penghukum. Kita pasti berteriak di depan teman-temannya, mana sepatunya, nak? Kenapa nggak pakai sepatu hitam, nak? Kita pasti akan bicara seperti itu kepada anak. Dengan kita berbicara seperti itu, berarti kita berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dengan begitu, anak itu akan selalu ingat apa kata-kata yang telah kita keluarkan itu, dan itu akan membekas di dalam hatinya. Jadi, mudah-mudahan posisi penghukum ini tidak ada lagi pada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa untuk mencapai posisi manajer. Amin. Nah, ini adalah contoh kalimat posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke dalam membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti sambil menghati, ada anak kita yang salah mengerjakannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kita sering melakukan itu terhadap anak kita, tapi kita berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, berarti kita sedang berada pada posisi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kita berada pada posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tanya dulu, bagaimana anak itu bisa untuk menyelesaikan masalahnya? Di sini kita sudah berada pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kata-kata itu kita berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, yang keenam itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gossem tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, itu yang pertama, pembentukan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan
kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini bapak-bapaknya udah mulai ngantuk. Nah, Ibu Messi mungkin bisa menyumbangkan suara emasnya atau permainan atau apa. Silakan Ibu Messi. Nah, untuk itu kita minta dulu kepada Ibu Messi untuk menampilkan briefingnya, menghibur bapak-bapak ini agar ngantuknya hilang. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini apa kegiatan kita? Menyanyi. Nyanyi apa ya? Tonggo Bilansa ya? Tonggo Bilansa. Dengan apa? Dengan vokal U atau O? O ya? O. Ya semangat. Sebelum kita bernyanyi, tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Jadi lagu Potong Bebeangsa dengan vokal O. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Potong bobo onso mosoknya kuwon. Ya, kita ulang kembali. Potong bobo onso mosoknya kuwon. Onso opo kono. Masih potong Bebeangsa dengan huruf vokal iya i. Kita mulai. 2, 3, 4. Bikin bikin si masih ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Messi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya bisa terhibur dengan penampilan dari Ibu Messi tadi. Ya, alhamdulillah sangat terhibur. Nah, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan restitusi. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, itu adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa mengatakan kepada anak itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kata-kata yang kita ucapkan kepada anak itu dalam tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah ini, kita bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu apa alasan dari anak kita itu melakukan hal yang demikian. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu seperti yang kita lakukan tadi. Itu kita mempertahankan sesuatu yang berharga pada diri kita. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh perkataan atau ucapan kita pada anak pada tahapan yang ketiga. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan restitusi yang diterapkan di dalam kelas. Saya kalau boleh jadi oleh saya akan
Bismillah. Sekarang Alhamdulillah boleh di luar kelas dulu ya. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Jadi, dalam menghadapi anak bermasalah, itu kita sebisa mungkin menerapkan restitusi. Kita tanya dulu apa penyebabnya, alasannya, dan kita carikan solusinya. Dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula penyampaian itu tentang budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita kembalikan ke moderator, apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Tidak ada? Pas? Pas, alhamdulillah. Kita kembalikan lagi ke moderator. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Fitri Ence Sawafi yang telah berbagi pemahaman mengenai budaya positif kepada kita bersama. Materi yang beliau sampaikan sangat lengkap sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai seorang pendidik tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Ence tadi sedikit banyaknya menjadi ilmu bagi kita. Dan yang paling penting dari semua ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini, tentunya untuk kebaikan kita bersama dan bagi peserta didik kita juga. Dengan berakhirnya diseminasi budaya positif ini, berakhir juga kegiatan program kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi amal ibadah untuk kita tentunya. Dan sampai jumpa di acara konven kita minggu depan. Saya sebagai moderator minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.